Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya nggak akan bahas terkait dengan otomotif ataupun review-review seperti itu. Jadi kebetulan saya sekarang udah tidak di Indonesia lagi tapi di Australia. Jadi sesuai dengan judul, saya akan sedikit sharing ya terkait cara untuk bekerja di luar negeri khususnya di Australia. Saya ingin sharing dengan video dari channel sebelah yaitu Sargenu Channel, yang dimana di video tersebut jelaskan terkait secara general apa itu WHV ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara apply WHV, di mana artinya work and holiday visa ya. Jadi ini sangat berbeda dengan eh, kerja di luar negeri seperti Malaysia ataupun Hong Kong kayak gitu. Karena kan kalau TKI itu mungkin ya kita sharing aja. Nanti kalau ada salah dari saya, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Setahu saya kan kalau dari TKI di Hong Kong ataupun Malaysia itu dia pakai agen yang dimana harus bayar ataupun menyediakan uang berapa untuk biaya seperti itu, dan nanti kerja di negara yang dituju seperti itu. Nah, kalau di Australia ini ya memang kita kerja TKI, tapi istilahnya lebih ke personal, bukan lewat agen seperti itu. Jadi semuanya apapun itu kita yang melakukan sendiri, bukan lewat agen kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham buat teman-teman yang nanti kepingin apply WHV ini. Jadi langsung saja, yang pertama syarat-syarat untuk WHV itu sendiri ada 9 ya. Ada 9 yang nanti untuk persyaratan apply WHV yang lewat Indonesia dulu ya, karena ini ada dua, yaitu lewat Indonesia dan Australia. Jadi kalian kalau sudah apply dari imigrasi Indonesia, yang nantinya akan mendapatkan yang namanya surat dukungan work and holiday visa kayak gitu, namanya SDWHV. Nah itu nanti setelah dapat surat itu baru bisa apply visa ke imigrasi Australia. Tanpa surat ini kalian nggak bisa apply visa WHV ini ya. Jadi langsung saja mempersingkat waktu ya. Saya sebutkan yang sampai 9 persyaratan ini, terus nanti akan saya jelaskan secara singkat aja bagaimana susahnya ya untuk mendapatkan SDWHV ini. Yang pertama adalah IELTS. Sudah pasti kalian harus tes bahasa Inggris, yaitu dimana untuk hasil dari kemampuan kalian itu harus dibuktikan dengan sertifikat bahasa Inggris. Salah satunya IELTS. Di sini ada macam-macam ya, kayak IELTS, terus TOEFL IBT, PTE. Nah, itu masing-masing mempunyai kualifikasi nilai sendiri-sendiri. Nah, kebetulan untuk IELTS sendiri nilainya cukup rendah ya. Jadi nggak sampai terlalu tinggi seperti itu. Makanya kenapa visa WHV ini sangat diminati oleh orang-orang Indonesia maupun negara-negara lain ya. Kayak Jerman, terus Belgia, Argentina, kayak gitu-gitu. Jadi semuanya nggak hanya dari Indonesia aja, tapi dari negara-negara lain juga ada yang namanya visa WHV. Jadi itu tadi IELTS sudah pasti. Terus paspor ini kalian harus masa aktifnya kurang lebih 18 bulan atau berapa gitu ya. Nanti coba saya kasih
keterangan di sebelah ini ya. Terus selanjutnya adalah surat bank. Nah, surat bank ini adalah bank referen ya. Itu yang agak susah mungkin ya, karena harus menyediakan uang minimal 5.000 dolar Australia. Di mana 5.000 dolar Australia ini adalah sama seperti kalau kurs sekarang kurang lebih 10 ribuan ya. Jadi 50 juta. Nah, 50 juta itu nggak boleh pas 50 juta, harus lebih seperti itu kalau kepingin lancar ya untuk apply visa WHV ini. Selanjutnya adalah ijazah kuliah yang menempuh minimal 4 semester ataupun sudah lulus minimal D3. Nah, kebetulan saya juga udah lulus ya dari kuliah. Saya pakai D4. Jadi ya sudah memenuhi syarat kayak gitu. Nah, nanti untuk penjelasannya mungkin kalau misalkan ini videonya kepanjangan akan saya masukkan ke video selanjutnya ya. Terus SKCK ini kita buatnya bukan di bukan di Polres, tapi harus di Polda. Jadi harus benar-benar yang tingkat tertinggi di daerah itu ya. Terus KTP mungkin teman-teman sudah punya semua. Terus foto background putih. Nah, itu foto background putih dan surat keabsahan. Surat keabsahan ini menyatakan bahwa teman-teman dokumennya itu asli semua ya, dan milik sendiri kayak gitulah pokoknya. Ya mungkin ini masih ada waktu ya, beberapa menit. Oke, kita lanjutkan penjelasan untuk IELTS ya. IELTS tadi sudah saya singgung di awal, yaitu nilai minimal itu harus 4,5. Jadi rata-rata ya, bukan per section. Jadi kayak writing, terus reading, listening, sama speaking itu total kalau di rata-rata harus minimal 4,5. Jadi jangan sampai di bawah itu ya, karena nggak bakalan keterima. Dan usianya IELTS sendiri harus 12 bulan terakhir kalau nggak salah, atau ya 12 bulan terakhir, jadi 1 tahun aja. Meskipun IELTS itu berlakunya 2 tahun seperti itu. Terus lanjut yang kedua, paspor ya. Paspor itu harus kurang lebih 18 bulan. Terus surat bank. Nah, surat bank ini itu harus menyediakan ya tadi ya 50 juta atau 5.000 US dollar. Kalau misalkan kursnya 10.000 kayak gitu. Terus ijazah ini harus lulusan minimal D3. Jadi kalau lulusan D1 atau D2 kayak gitu itu masih belum bisa ya. Nah, lalu SKCK sendiri itu harus melampirkan surat pengantar dari Polres. Jadi misalkan kalau saya dari Sidoarjo atau Surabaya kayak gitu, itu harus melampirkan dari Polres masing-masing ya. Terus nanti baru ke Polda Jatim kayak gitu. Terus KTP, terus foto background putih, dan surat keabsahan. Nah, surat keabsahan ini bisa di-download di web imigrasi Indonesia ya. Karena di situ ada formatnya, dan jangan sampai salah, karena saya sempat ketolak yang bulan Februari kemarin, ada War S2WHV, terus salah format aja, meskipun itu juga dari pihak imigrasinya, tapi ada yang lebih baru kayak gitulah formatnya. Nah, itu saya kurang ngerti, terus akhirnya ketolak kayak gitu. Jadi agak ribet ya untuk mengurus semuanya ini, jadi nggak gampang. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa WHV Australia ini bukan seperti kerja di Malaysia ataupun Hong Kong dan lain-lain kayak luar negeri yang lain.
karena ini kalau di Australia itu personal, semuanya bisa asal persyaratannya itu masuk semua kayak gitulah, dan harus memenuhi semua, nggak boleh kurang satu pun kayak gitu. Nah mungkin nanti saya akan menjelaskan terkait Lodge Visa atau kita apply visa yang ke Australia, bukan ke Indonesia lagi, dan setelah mendapatkan S2HV ini ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.